Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya pastinya Rahmat di channel Rahmat Pon channelnya orang kota Pontianak. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, semoga bahagia selalu, sehat dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini saya ingin mereaksi suatu video yang tajuknya yaitu orang Indonesia kecam Malaysia. Seperti itu ya. Jangan ambil bibi Indonesia. Wah, ada apa lagi nih guys ya? Ini pasti ini adalah ulah ataupun konten lagi nih ya, ataupun video lagi dari orang Indonesia lagi. Karena ini lumayan viral juga guys ya, tentang orang Indonesia ini yang membuat pernyataan ya gimana ya. Pokok kita langsung saja lihat videonya seperti apa ya, nanti baru kita komentar di tengah ataupun di akhir video ini. Dan buat teman-teman semuanya, sebelum kita melihat video ini ya, alangkah baiknya kalau korang semua baru berjumpa dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar, dan hidupkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Tidak berbuang masa, langsung kita melihat videonya guys. Saya izin menanggapi, izin sweetie Anda ya. Saya turut prihatin terhadap kasus di mana ada pekerja di rumah Anda, pembantu rumah tangga yang memasukkan tamu tidak diundang ya, lelaki ke dalam rumah Anda tanpa seizin Anda. Itu bisa membahayakan, mereka bisa berbuat jenayah di rumah Anda dan itu tidak bisa dibenarkan ya. Tapi kasus ini harus ditengok sebagai kasus dari perbuatan orang-orang pribadi, oknum, bukan representasi dari seluruh warga Indonesia yang ada di Malaysia atau semua pekerja Indonesia di Malaysia. Dan saya mohon kasus ini tidak perlu digoreng atau dibuat menjadi sebuah polemik ya. Dan ini menjadi pelajaran ya buat semua majikan agar berusaha untuk mengerjakan semua pekerjaan di rumah secara sendiri ya, tanpa lagi mengundang asisten rumah tangga atau bibi-bibi kalau mereka memiliki trust issue terhadap pekerja-pekerja yang tinggal duduk di rumah mereka ya. Nah, saya sarankan Anda untuk tidak gunakan bibi lagi, lalu menggunakan jasa kebersihan, jasa layanan cleaning service untuk rumah Anda. Lain-lain pekerjaan nak dikerjakan sendiri ya, karena kita tidak bisa menjamin apakah bibi-bibi kita ini amanah, tidak mencuri apa-apa dari rumah kita, tidak memasukkan orang-orang asing ya, ataupun memanfaatkan kesempatan untuk memasukkan orang asing, pacar mereka atau kekasih mereka ke rumah kita ya, dan berbuat macam-macam yang melanggar nilai-nilai agama, nilai-nilai moral ya. Kita tidak inginkan itu. Nah, saya juga mau menyoroti perlakuan Anda kepada dua bibi Anda, satu dari Filipina, satu dari Indonesia. Saya nak tanya, kenapa harus digaji secara berbeda? Yang Filipina Anda bagikan gaji 1.800 ringgit, yang dari Indonesia 1.500 ringgit. Saya tak paham kenapa harus dibedakan. Ini Anda harus jelaskan kepada warga Indonesia. Yang kedua, kenapa ada pembedaan perlakuan? Warga Filipina diizinkan untuk pegang handphone, warga Indonesia tak dibenarkan pegang handphone. Ini kenapa harus ada perbedaan perlakuan? Warga Indonesia bertanya-tanya dan Anda harus menjelaskan ya. Kami tak bisa menerima perlakuan yang berbau diskriminasi. Ini sangat tidak adil menurut kami. Anda harus jelaskan kepada warga Indonesia dimanapun perlakuan ini ya. Dan kepada semua konten kreator warga Indonesia di Malaysia yang jadi anggota klub kacang lupa kulit ya, kalian harus cakap masalah ini. Kenapa ada diskriminasi perlakuan semacam ini kepada pekerja kita WNI ya. Ini sangat tidak adil. Kalian harus cakap, kalian masih orang Indonesia ya. Jangan diem aja nih untuk kakak JP, Mas Iki, Bang Toha dan lain-lain ya. Bang Toha kena juga. Cakap masalah ini. Kenapa pekerja kita ini diperlakukan berbeda ya? Kenapa ada stigma, ada stereotip ya, ada prasangka? Ini nggak benar ini
ya, seolah-olah semua warga Indonesia yang kerja itu orang-orangnya nggak amanah gitu, nggak bisa disiplin, nggak bisa diatur, nggak bisa menuruti peraturan dan lain-lain, ya. Ini tentunya sangat tidak adil buat kita. Ya, ini teman-teman semua harus cakap ini. Ini Kak JP jangan diem aja, ya. Malah setuju itu kelihatannya Kok kalau WNI setuju? itu handphonenya boleh ditahan, diperlakukan secara berbeda, ya. Kenapa ini? Ya, sesama orang Indonesia kok begini modelnya, ya. Saya bertanya-tanya ini. Terima kasih semuanya yang merasa konten yang bermanfaat, bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow. Terima kasih. Oke guys, kita akan melihat seperti apa reaksi ataupun tanggapan dari Bang Ray ini guys sebagai orang Indonesia. Penasaran juga seperti apa reaksi dari Bang Ray ini guys tentang video dari misteri ini guys. Kita lanjut. Seperti apa komentarnya? Dari video semalam ada yang komen cakap Oh, saya ini juga. baik sangat dengan mate saya. Mate saya cerita yang mate dari Saya izin menanggapi. Oke guys ya, sebelumnya Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys Waalaikumsalam ya. warahmatullahi Yang ini kan wabarakatuh. setisan daripada video dokter guys ya. Dan itu of course dokter waktu berbicara buat konten itu sudah diterangkan jelas ya. Sudah diterangkan jelas kenapa med Filipina dan med Indonesia itu berbeda gajinya dan juga tidak boleh memegang HP. Itu sudah dijelaskan di situ. Sebab apa? Sebab ya itu tadi, semua itu sudah ada polisi ya, peraturan daripada negara masing-masing ya. Contohnya nih, Betul. negara Filipina wajib digaji 1.800 dan di Indonesia juga sudah mengeluarkan statement itu juga, pembantu rumah Indonesia harus digaji 1.500. Itu sudah mengikuti peraturan yang ada ya, Mister. Ini lagi dan lagi, apakah dia tidak simak video sepenuhnya atau gimana, saya pun nggak ngerti, ataupun dengan hanya mencari keburukan lagi ya akhirnya. Aku pening guys ya, kenapa dia selalu buat konten seperti ini guys ya, yang memang dokter C itu sudah full. Ini bukan semua orang Indonesia macam tuh. So ini hanya case individu, bukan kewarganegaraan. Itu kan udah jelas. Betul tak? Betul, Udah jelas. betul, Tapi betul. kenapa di sini masih disetis yang dia bilang ya orang Indonesia itu nggak apa ya, nggak amanah dan lain sebagainya gitu. Dia sendiri yang bilang seperti itu guys ya, padahal nih Seolah-olah dibeda-bedakan guys antara orang Indonesia dan orang Filipina tadi ya. Padahal menurut Bang Ray ini bahwa dokter yang menjelaskan itu sudah detail menjelaskan tentang perbedaan gaji dan peraturan mungkin ya. Karena itu kan sesuai dengan negaranya masing-masing guys ya. Mungkin itu perjanjian dari Filipina ke Malaysia, terus dari perjanjian Indonesia ke Malaysia seperti itu ya. Tapi seolah-olah ini mengatakan misteri ini padahal dia sendiri yang mengatakan bahwa apa namanya apa ya namanya, padahal dia itu tidak tahu guys seperti apa apa namanya penjelasan dari dokter tersebut gitu kan. Kita lanjut ya. banyak sekali yang berkomentar ya, orang Malaysia itu bilang bahwa bukan semua orang Indonesia seperti itu, Iya, bukan semua betul. macam tuh. Saya ada bibi nih, bibi oke je, Betul. bertahun-tahun oke je, tak ada masalah apa pun, tapi ada juga yang berkelakuan seperti itu. Jika tuan rumah tidak ada, teleponan lah, keluar lah, ketemu laki-laki lah, itu juga ada. Ya namanya manusia pasti mempunyai pikirannya sendiri gitu loh Iya, guys ya. betul, Ada yang betul. ya nggak, ini bukan mengenai kewarganegaraan, di setiap negara pasti ada Individu ya. pro dan kontra, positif negatif, baik buruk, itu pasti ada gitu loh. Betul, betul, betul. Jadi Mungkin korang ada pengalaman mungkin guys ya. Mungkin punya apa ya, tempat bibi-bibi bekerja di rumah mungkin korang ya. Mungkin ada yang
berperlakuan baik begitu ya, dipercaya begitu, orangnya jujur ya, tidak neko-neko, tidak macam-macam seperti itu ya kan, boleh bantu di kolom komentar guys. Karena betul apa yang dikatakan Bang Ray ini guys, tidak semua orang Indonesia juga ya, tidak semua juga orang Malaysia ini ya semuanya jelek ya, semuanya punya perilaku yang jelek ya kan. Pasti ini adalah suatu oknum ataupun perorangan ya, bukan karena warga negaranya ya kan, bukan mengecap bahwa Indonesia itu orang-orangnya tidak amanah semua, tidak guys. Itulah tadi saya bilang individunya masing-masing ya kan. Seperti itu ya. Kita lanjut ya, seperti apa lagi komentar ataupun reaksi dari Bang Rey. Statement dia ini aku lucu pula guys ya. Dia suruh para TKI yang di sana ya, mungkin yang membuat konten seperti itu, suruh speak up ya guys ya. Ini aku juga speak up gitu loh guys ya, yang dimana ini salah menurut aku ya. Konten Oke. misteri agak gimana gitu ya, sebab sudah terang-terang kok dokter Udah C dijelaskan cakap ini ya. bukan masalah kewarganegaraan. Dan untuk peraturan-peraturan itu juga sudah apa ya, KBRI ataupun negara Indonesia juga sudah apa ya, polisi seperti itu, gaji sekian dan tidak bisa memegang HP itu juga seperti itu. Sudah ada peraturannya Ini ya lah pelik istilahnya. guys ya, apakah dia tidak menonton secara langsung atau gimana, apa dia tidak paham ataupun kurang paham ya. Atau sengaja Komen sengaja guys di membahas bawah tentang guys, jelek-jeleknya. aneh-aneh aja kalau aku nonton video daripada Gimana kokoh tanggapan ini korang? guys ya. Jadi lanjut, ini ada salah satu video lagi. Ini JP juga speak up sebenarnya guys ya, sebenarnya sudah speak up yang dimana itu memang polisi ya. Aduh, next. Oke. Rumah tangga yang dari Indonesia yang bawa lelaki Bangla 2 orang masuk ke rumah majikan dia tuh ya, tetap masih ada orang yang membackup ya, yang membackup seakan-akan menyalahkan juga majikannya. Kok majikannya yang salah? Memang betul lah ya, orang-orang Indonesia nih sebagian lah, bukan semua ya, Sebagian ya, tak betul-betul. bisa menerima fakta kebenaran. Bukti kita tunjukkan pun masih disangkal ya. Ini kepada Mr. RI aku bagi tahu ya. Kalau Anda selalu Kena lagi, mengatakan ya, guys. berlandaskan hukum. Mr. RI aku bagi tahu dengan kau ya. Oke. Dalam Malaysia nih hukum ya tak sama seperti di negara kita ya. Tapi ya, pembantu-pembantu rumah tangga yang buat masalah dalam Malaysia nih ya, KBRI pun tak bisa ambil tindakan apapun ya. Kok bisa? Sebab apa? Sebab cara masuk rakyat Indonesia ke Oh. Malaysia ini banyak ya, melalui jalur tak benar. Jadi kalau apa-apa terjadi dengan mereka ya, hukum tak bisa berbuat apa-apa, bukti tak ada. Tahu? Betul. Masalah apapun kalau kita bawa ke mahkamah harus disertai bukti. Bukan tak banyak ya kasus pembantu rumah tangga dalam Malaysia ini yang disiksa, yang didera ya, tapi hukum tak bisa ambil tindakan apapun ya, sebab tak cukup bukti. Jangankan hukum dalam Malaysia, kedutaan sendiri tak bisa ambil tindakan apapun. Paham misteri ya? Oke. Oke guys ya, ini JP juga speak up ya. Konon katanya ya ada yang membackup tentang masukan lelaki dimasukkan ke dalam rumah. Siapa sih yang nggak murka cuy ya, sebab ini Betul. rumah kita ya, rumah tempat persinggahan kita, tapi dibuat mesum cuy. Siapa yang nggak Pasti. naik darah ya, naik. Betul guys ya. Mungkin korang bisa komentar guys. Bagaimana perasaan korang semua kalau di rumah kalian, di rumah korang semua, rumah pastinya kita ingin rumah itu bagus ya kan, rumah itu suci seperti itu. Tiba-tiba ada orang yang membawa orang lain, malahan melakukan mesum di rumah kita. Pasti marah guys ya, pasti naik darah gitu kan, pasti marah pasti ya. Mungkin korang bisa komentar guys, pasti marah kan ya kan, seperti itu. Tapi kok malahan yang disalahkan ini majikannya, begitu kan, aneh gitu kan. Dan dikatakan tadi misteri, udahlah nggak usah ambil pembantu lagi istilahnya kan, mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tuh. Tak
gimana guys, kalau kita punya uang gitu kan untuk bisa meringankan pekerjaan rumah kita, kenapa tidak gitu kan? Kenapa kita harus mengerjakan itu sendiri gitu kan? Apalagi kita misal sibuk ya kan? Apa salahnya kita mengambil orang lain untuk membantu di rumah kita untuk meringankan pekerjaan rumah kita seperti itu ya. Dan itu tadi tidak semua orang Indonesia ini seperti itu ya, dan juga ya itu sekali lagi saya katakan individu guys, ataupun bukan bisa dipukul rata Indonesia seperti itu gitu guys. Aduh, dan sudah dijelaskan juga oleh orang Malaysia ini tentang bukan semua orang Indonesia seperti itu loh gitu kan, tetapi misterinya beranggapan lain guys, dan memandang negatif tentang masalah ini gitu ya. Kita lanjut ya. Ingin dengan keadaan seperti itu, apalagi dengan mata sendiri melihatnya gitu loh guys ya. Dan katanya Mr. Lee tadi juga suruh buat kerja sendiri. Ya apa gunanya ini kita mencari bibi untuk menjaga rumah Iya, kita, betul, membersihkan betul. dan menjaga anak kita. Itu memang ya adanya kita mencari bibi ya untuk meringankan pekerjaan rumah Meringankan. kita gitu loh guys ya. Betul, Aku aja betul. nih kalau ada bibi pun mau guys. Lucu kan ya, di sini suruh Lucu. buat kerja sendiri, apa-apa sendiri. Aduh ya nggak Nggak mungkin nyambung lah, guys sebab ya. kita memang sengaja mencari bibi untuk meringankan pekerjaan kita. Itu Pekerjaan kan rumah. aneh juga ya. Dan ini untuk JP ini guys ya, ini memang kadang ada sih banyak case yang melibatkan hal-hal seperti ini. Mungkin para tenaga kerja ini masuk lewat jalur belakang, kemudian bekerja di sana. Jadi kalau ada apa-apa masalah kan susah ya, tidak Betul, bisa betul. diurus ataupun diangkat sampai ke pengadilan. Yaitu Oke, ini juga saran guys ya buat teman-teman semuanya ya, yang teman-teman dari Indonesia yang ingin berniat untuk bekerja ke Malaysia ataupun ke luar negeri, dimanapun lah, luar negara seperti itu. Ya pastinya harus benar-benar memikirkan dokumen-dokumen ya. Jangan sampai kita masuk ke negara orang istilahnya dengan cara yang tidak betul istilahnya ya. Walaupun ada kesempatan mungkin kan dengan bayar sekian itu istilahnya bisa tanpa surat menyurat gitu. Tapi itu sangat tidak aman guys ya. Sangat tidak aman untuk kita ya kan, untuk orang-orang, apalagi kita pikirkan panjang ke depan, luas ke depan guys. Yang kita cuman memikirkan, oh yang penting aku kerja dulu nih misalnya di Malaysia. Nah, setelah ada kejadian seperti ini yang tidak kita duga ini, ya masalah-masalah seperti itu ya, hukum tidak bisa membantu kita guys ya. Jangankan hukum dari Malaysia ya kan, hukum dari Indonesia saja tidak bisa membantu dari memang dengan cara masuknya sudah salah ya, tidak buktinya tidak ada, itu tidak resmi lah seperti itu ya. Ini juga saran buat teman-teman semuanya mungkin yang ingin bekerja di Malaysia ataupun di luar negara ya, itu yang harus kalian ataupun teman-teman perhatikan ya. Faktor keamanan, keselamatan itu yang terpenting guys ya. Oke, kita lanjut. itu sayang banget lah, sebab itu ya kita selalu apa ya, bagi edukasi ya kepada para Iya. teman-teman semuanya yang memang niatnya pengen bekerja itu ya ambil jalur yang benar gitu ya. Jadi jika Betul. ada apa-apa masalah di sana itu kita bisa settlekan, betul tak? Itu kita bisa urus. Maksudnya KBRI ini bisa urus ya Betul. rakyatnya di sana tentang masalah gaji, masalah penderaan, masalah lain sebagainya. Sebab masalah di Malaysia tentang TKI ini memang complicated, banyak banget ya, banyak banget permasalahan di sana guys ya. Betul. Jadi harapannya ya untuk teman-teman masuk secara legal lah ya, dan urus dengan benar ya, bekerja dengan baik, sebab kita ini tujuan kita utama kita ialah mencari rezeki lebih agar Betul. memperbaiki perekonomian di rumah ya. Setuju ya ini JP ya, sebab ada pesanannya juga guys. Next kita akan tengok lagi guys. Ini aku nak bagi JP tahu Mr. lagi, J. RI lah ya. Di mana Mr. RI ini selalu ya mengatakan kalau majikan-majikan di Malaysia ini tidak berperi kemanusiaan, memperlakukan pembantu dari Indonesia itu semena-mena, tidak bagi pegang telefon ya. Mr. RI, aku bagi tahulah dengan Anda ya. Kalau seandainya majikan-majikan di Malaysia ini tak bagi pembantu-pembantu itu pegang handphone, coba tengok berapa ramai pembantu-pembantu Indonesia ya sambil bekerja main TikTok. Sambil bekerja di dalam rumah majikannya buat TikTok, buat konten
konten ya. Berapa ramai pembantu rumah tangga Indonesia sambil bekerja ya, buat konten, buat TikTok. Jadi di mana faktanya kalau Anda katakan tak boleh pegang handphone? Ada memang tak boleh, tapi tak semua. Tidak Ini satu semua. lagi pesanan kepada pembantu-pembantu rumah tangga Indonesia ya. Seandainya kalian didera, seandainya kalian mendapat perlakuan tidak semena-mena, laporkan ke agensi kalian ya. Laporkan ke agensi kalian, jangan diam. Betul. Hukum dalam Malaysia nih tak sama hukum macam di negara kita ya. Di sini kalau ada majikan yang memperlakukan pembantunya semena-mena akan diambil tindakan. Tapi kalian harus bersuara, harus mengadu pada agen, jangan diam. Kalau kalian diam, orang tak tahu. Jangan kalian menceritakan dengan orang ya. Cakaplah majikan di Malaysia macam ni, macam ni, macam ni. Sementara kalian sendiri tak mengadu pada agensi kalian. Paham Ke agensi tak nak ambil tahu keluhan korang. Hah? Agensi-agensi kalian tuh tak ambil tahu masalah korang. Jadi bagi tahu, jangan diam. Ini aku Oke ya, lagi dan lagi ini masalah telepon, tidak boleh memegang telepon guys ya. Sebenarnya ini boleh-boleh aja, bahkan kita nampak di media sosial nih, di TikTok itu banyak banget ya, memang kadang pembantu rumah itu sambil buat konten itu memang ada ya. Dan juga ya banyak lah memegang telepon, main Facebook ya, media sosial, sebab sekarang ini era digital ya guys ya. Kalau kita tidak pegang handphone pun rasa lain macam gitu ya. Tapi mungkin Betul, ada betul. juga nih yang sebagian memang tidak diperbolehkan main telepon guys ya. Yaitu semua tergantung majikannya ya, tergantung boleh atau tidaknya. Tapi kalau kita memang kerja benar-benar, insya Allah pasti akan mendapatkan hasil yang betul-betul kita inginkan gitu guys ya. Walaupun bekerja dengan orang yang biasa-biasa, tapi kalau kita ikhlas bekerja pasti of course lah, semua itu ada imbalannya dan semua itu pasti akan mendapatkan hasil gitu loh guys ya. Dan untuk yang memang menjadi case penderaan atau lain sebagainya, itu langsung aja call agency. Yaitu kembali lagi guys ya, kalau kita ilegal mau ngapain pun nggak berani. Betul. Sebab itu ya, kita selalu tekankan sekali lagi, jika memang mau bekerja ke luar negeri, tak kira dimanapun lah ya, itu urus dengan cara yang benar gitu guys ya, agar kita ada apa-apa itu bisa langsung komplain, bisa lari, intinya seperti itu guys ya. Sebab kalau kita udah ilegal, jika ada case macam tuh, tidak boleh keluar rumah dan lain sebagainya, kan memang tidak boleh ngapa-ngapain cuy. Mau Iya, keluar pun betul. takut ya, takut kena tahan dan lain sebagainya. Aduh, kadang aku sedih guys ya kalau nampak orang ini kena tipu agent ya, sebab dia udah buat paspor tapi tak jadi-jadi. Itu juga ada case Jadi-jadi. seperti itu guys ya. Tapi kadang nih yang kita sakit nih guys ya, agent itu juga dari negara kita sendiri. Nah itu yang paling sakit banget guys. Kenapa dia tega banget? Coba Tega kalian guys, komen betul. guys ya, yang mengetahui hal ataupun case macam itu. Sebab kalau aku nampak tuh ada case yang macam itu guys. Jadi sangat sedih sekali ya. Semoga bisa menjadi iktibar lah ya untuk para teman-teman TKW, TKI, tak kira dimanapun, hal-hal seperti ini memang sangat sensitif sekali. Dan semoga Anda berjaya di sana guys ya. Next. Amin, Di amin. video sebelumnya Oke. ada banyak komentar di situ yang terfilter ya, yang mengatakan kenapa saya hanya memviralkan Indonesia saja, sedangkan di situ Oke. ada pembantu daripada Filipina dan orang bawang ya. Orang bawang. Di sini Orang saya bawang. terangkan sekali lagi, saya orang Indonesia, jadi saya Oke. tahu cara didik orang Indonesia ya. Kalau masalah pembantu yang orang Filipina dan lelakinya itu orang bawang itu saya tak tahu cara didik di negara mereka seperti apa, dan itu bukan urusan saya. Tapi bila menyangkut negara saya, orang yang seperti ini, biar saya orang Indonesia yang mengecam ya. Dengerin. Betul. Dan ada Betul. banyak komentar yang mengatakan saya orang yang sok baik, orang yang pintar ngomong saja. Ada banyak komentar terfilter dan tidak dinafikan itu daripada orang Indonesia itu sendiri. Saya tahu komentar yang berdatangan seperti ini biasanya ada sangkut pautnya dengan diri dia sendiri. Jadi merasa tersinggung atau merasa
terancam. Takut video ini FYP di Indonesia dan keluarganya lihat. Bersyukur karena majikan tidak oke. men-spill mukanya secara jelas dan asal daerah mana. Daripada manapun kamu, ya, kalau kamu sudah di luar negara, orang tidak akan menganggap kamu orang mana. Kamu adalah orang Indonesia. Kamu bawa nama orang Indonesia, kamu bawa nama negara kamu. Jadi kalau kamu rasa mau membela negara kamu, silahkan buat perangai yang bagus di negara orang. Ya. Setuju guys. sis. Jadilah orang Setuju. Indonesia yang sesungguhnya. Jangan dan keluar dari Indonesia udah jadi barbar, ya. Nah, gitu. Oke, bener. Betul Ada ya. juga yang bicara pasal aib, pasal amal dan dosa orang. Saya terangkan di sini itu bukan ranah saya untuk berbicara amal ibadah seseorang. Bener, Ya, bener, bagus. karena saya bukan seorang ustazah. Yang saya bicarakan adalah moral. Tidak peduli apa dosa yang kamu mau buat, itu urusan kamu dengan Tuhan, ya. Tapi moral kamu itu di saat kamu mengundang orang luar masuk ke rumah orang yang bukan rumah kamu, ya. Nah, Itu yang saya adab ya, kecam. adab. Yes, Ya. setuju. Betul. Saya tidak bisa menghalang kamu mau berbuat apa. Tapi tolonglah, ya. Di saat orang itu melindungi kamu di dalam rumahnya, kasih kamu makan, kasih kamu fasilitas yang bagus, ngurusin dokumen kamu, Deep, ya. kamu jangan kurang ajar. Itu saja, ya. Betul. Lepas itu ada yang Guys, bukan saja sorry guys, bukan saja di Malaysia ya ataupun di luar negara, di Indonesia saja guys, kalau ada pembantu rumah tangga misalnya yang berlaku ataupun melakukan seperti hal-hal yang itu ya, artinya negatif ya kan, apalagi mesum di dalam rumah majikan ya, tak kira lah itu dari Malaysia ke dari mana ke ya kan. Misalnya dimanapun majikannya, di Indonesia juga pun pasti mengecam guys. Pasti saya orang Indonesia mungkin pertama mungkin yang mengecam perbuatan itu, karena itu tidak dibenarkan ya menurut agama, menurut moral juga ya kan, tidak sopan seperti itu, apalagi di negara orang gitu kan. Dan malahan Mr. D tadi menyalahkan majikannya begitu kan, karena aduh kayak gitu. Lanjut Oke ya. guys, ya ini keren banget loh mbaknya, ini ngomongnya tertata rapi ya dengan Iya, adanya berita yang viral. Kenapa dia sepilkan orang Indonesia? Berisi. Ya, sebab kita orang Indonesia gitu loh guys ya. Jadi Iya, of course iya, lah betul. kita berbicara hal yang apa ya, yang menyangkut paut tentang Indonesia. Sebab Indonesia. apa? Kalau kita ke luar negara, kamu dari mana? Dari Lombok ataupun dari Semarang, nggak akan tanya seperti itu. Kamu dari mana? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Jadi kita membawa betul. nama negara. Jadi kalau Harus membawa nama jaga. negara buat hal macam itu, of course lah ya, of course akan memburukkan nama negara tersebut. Nama negara, Tapi betul guys, ini guys. saya salut and respect kepada Dr. C. Dia tidak menunjukkan mukanya secara langsung dan tidak menjelaskan dia dari mana. Ya takutnya memang keluarga tahu kan berabe cuy, apalagi takutnya Ya. nih yang di rumah mempunyai suami. Nah ini lagi parah lagi Habis. gitu. Ya apalagi kalau kita Habis, nampak habis. ini kan memang dia sudah dijaga di rumah tersebut, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dikasih fasilitas, berbuat tai cuy. Siapa yang nggak sakit Pasti. hati bro ya? Betul, Aduh, betul. sedih banget ya. Ini masalah berita berbicara masalah moral juga. Ini moral nggak punya adab lah gitu loh guys ya. Betul, betul. Kita cakap kasar lah. Nggak Tidak punya adab, berani betul. bener. Lancang Berbuat ya. zina di rumah anda gimana? Astagfirullah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. ada Astagfirullahaladzim. yang bilang saya marah-marah juga percuma karena orangnya nggak bakal dengar. Saya bilang, ya, agensi yang menampung dia sekarang boleh putar video saya itu, kasih dia dengar, ya. Sekarang dia masih ada di agensi, saya tahu. Hmm. Tolonglah Ya kan dikembalikan lagi ke kalian agensi yang ya. mau masuk ke negara Oke. orang, kalian harus bersikap layaknya orang Indonesia yang sebenarnya. Bener, Saya setuju. tahu kalian pun Luar ngerti biasa. lah tindakan itu tidak betul, Betul, betul. jangan dibuat, ya.
di video sebelumnya. Oke guys ya, deep ini jawaban daripada sis ini ya, dan sis ini ternyata itu di Malaysia juga, jadi dia tahu lah ya perangai orang-orang Indonesia yang berada di sana itu sedikit banyaknya paham gitu loh guys ya. Tapi yang jelas ya, untuk ukti-ukti ya ataupun TKW-TKW di sana selalu jaga nama baik bangsa dan negara, sebab kita bekerja di negara orang. Jadi jangan buat hal ya, ini demi kebaikan juga. Kalau niat kita baik, bekerja dengan tulus, of course pasti gantinya ataupun hasilnya itu akan memuaskan. Tiada Betul. kata apa guys ya, tidak ada kerja yang mengkhianati hasil. Maksudnya apa? Ya, Tidak betul, ada betul. hal yang tidak mengkhianati hasil. Pasti kita harus kerja keras gitu, intinya seperti itu guys ya. Dan jawaban kakak ini menurut aku sih sangat deep banget ya. Ini pesan-pesan juga kepada para orang-orang Indonesia yang di luar negeri ya, tak kira lah dimanapun. Karena orang Indonesia ini banyak sekali di serata dunia hampir guys ya, menjadi tenaga kerja di sana. Betul, betul. Sebab itu adalah salah satu apa ya, menurut aku sih pekerjaan yang luar biasa ya, sanggup meninggalkan keluarga demi merantau untuk mencari nafkah, untuk memperbaiki ekonomi di kampungnya ataupun di daerahnya guys ya. Tapi ya itu tadi, kembali semua ke individunya guys. Sebab ini bukan semuanya orang Indonesia itu macam tuh ya guys. Betul. Ini hanya individu aja. Jadi semoga aja yang di sana dengan adanya video yang viral seperti ini itu lebih apa ya guys ya, lebih berpikir panjang lah jika mau melakukan ataupun berbuat sesuatu. Ya, Jadi betul, itu betul. aja guys ya, Setuju. pesanan untuk kali ini. Tetap stay hati-hati di negara orang, bekerja dengan baik, dengan rajin, dan insya Allah pasti akan mendapatkan hasil kok ya. Jadi guys, silahkan tinggalkan komenan Anda ya. Untuk misteri itu Komen. memang gak tahu harus gimana guys, sebab dia selalu aja mencari hal-hal yang negatif ya guys Negatif. ya. Ya nanti kita akan spillkan juga ya dengan adanya misteri dan jawaban orang-orang netizen ini seperti apa guys ya. Tinggalkan komenan terbaik Anda guys ya. Jumpa di video selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan peace, love, and respect from Indonesia. Assalamualaikum and bye bye. Waalaikumsalam. Aduh, itu masalah lagi guys ya. Aduh, ya sedikit masukan lah buat teman-teman mungkin orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ya. Walaupun tidak di Malaysia, misalnya di luar negara lainnya ya, tetap harus jaga nama baik Indonesia guys ya. Karena tidaklah ditanya kalau kita berbuat jelek kah atau kita berbuat baik kah, itu tidak ditanya dari daerah mana nih, tidak, tapi dari negara mana ya kan, dari Indonesia misalnya ya, harus apa ya, menjunjung tinggi nama baik Indonesia begitu. Jangan sampai gara-gara mungkin perilaku ya jeleknya ataupun tidak sopan ya kan, sehingga bisa menjadikan Indonesia dicap sebagai negara yang jelek begitu. Padahal itu tidak semuanya ya kan, mungkin ya oknum saja ataupun individu saja guys ya. Oke, semoga video ini apa ya, menambah informasi ataupun menjadi pencerahan buat para orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negara seperti itu ya. Oke guys, mungkin gimana pandangan korang tentang masalah ini ataupun video ini? Boleh untuk komentar di bawah ya, ataupun di kolom komentar. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini ya. Tetap di Rahmat Point Channel. Mungkin korang ada video-video ataupun link-link yang ingin bisa untuk saya reaksi, boleh cantumkan ataupun dikomenkan atau kirim linknya di kolom komentar guys. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love Indonesia. Bye bye.